Wow, pagi hari ini cukup mager ya saudara karena hujannya awet banget. Dari tadi malam kalau nggak salah ya. Tidurnya enak banget, saya sedikit kesiangan bangunnya. Tapi saya bersyukur saudara pagi hari ini tetap muncul di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Dan tadi ada pengumuman yang mungkin terlupa. Kita akan buka U-Class batch baru. Jadi buat saudara yang belum ikut U-Class atau mungkin yang ikut U-Classnya masih belum tuntas, masih ada yang bolong, kita akan buka pendaftaran selama seminggu ini. Kalau saudara mau daftar hari ini silakan daftar, bisa kontak saya, bisa kontak Yeril, Yoses atau siapapun yang saudara kenal di sini, tim Asyir juga bisa. Kalau saudara masih belum daftar hari ini, kita masih ada seminggu ke depan untuk membuka pendaftaran. Untuk apa sih U-Class? U-Class ini adalah salah satu sarana pertumbuhan kita semua. Karena kita rindu jemaat tidak hanya sekedar datang, tidak hanya sekedar melayani, tapi benar-benar bertumbuh di dalam kebenaran firman, bertumbuh di dalam iman. Dan di U-Class ini adalah kelas dasar kekristenan, sehingga kita nanti punya satu pegangan yang sama. Satu dasar yang sama di dalam iman yang kita percaya. Jadi sekali lagi yang online juga yang hari ini nggak bisa datang dan ingin daftar U-Class silahkan kontak nomor admin ya. Nomor admin tadi sudah di awal ditampilkan. Silahkan dikontak dan daftarkan diri saudara untuk ikut U-Class. Seminggu ke depan ini kita akan buka pendaftarannya. Oke. Hari ini kita akan masuk ke dalam khotbah berseri kita yang akan kita bahas selama 6 minggu ke depan. Kita ambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Dan kami semua berharap dari eksposisi selama 6 minggu ini kita semua bisa belajar banyak. Kita semua bisa dikalibrasi terus melalui Injil yang kita dengar. Jadi hari ini mari kita mulai seri yang pertama ini saya beri judul Relationship Matters. Atau relasi, hubungan itu penting saudara ya. Relationship Matters. Ayat kita hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-17. Kalau saudara baca perikop ini, kita bisa tahu bahwa ini adalah Yesus menjanjikan seorang penghibur bagi murid-muridnya. Jadi sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus disalib, Yesus menjanjikan penolong yang lain, seorang penghibur, Roh Kudus bagi murid-muridnya. Nah, kita akan dive deep, kita akan menyelam di dalam ayat 15 sampai 31 selama 6 minggu ini. Tapi hari ini kita mulai dengan 3 ayat pertama, yaitu ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Alright, saya akan bacakan yang putih, saudara bisa bersama-sama baca yang kuning atau yang ayat genap ya. Kita baca ya, Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Amin. Oke, kalau kita mulai dari ayat yang ke-15, kita lihat ayat yang ke-15, saudara. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kalau saudara hanya membacanya sekilas, sekejap aja, tentu akan ada pikiran yang timbul dan suatu pertanyaan yang timbul. Kok sepertinya ini Yesus memulai dengan sebuah perintah ya? Kok sepertinya Yesus memulai dengan sebuah tuntutan ya? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tetapi saudara, jika kita perhatikan lebih lagi, sebenarnya Yesus tidak memulai dengan sebuah tuntutan. Ya. Di dalam Injil Yohanes, Yesus menyebut kata cinta yang dalam bahasa aslinya agapao atau filio sebanyak 57 kali. Ini cukup banyak karena jika Injil Matius, Markus, Lukas, kata-kata cinta itu digabungkan masih lebih banyak di dalam Injil Yohanes. 57 kali Yesus berkata agapao atau filio, cinta. Dan ini adalah salah satu mungkin tema besar yang ada dalam Injil Yohanes. Makanya Yohanes itu melabeli dirinya murid yang dikasihi, ya. Bahkan di dalam Yohanes inilah tertulis ayat hafalan kita setiap hari Natal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di dalam perikop yang singkat ini, Yesus menyampaikan satu perkataan lagi tentang kasih. Yang berbunyi sekali lagi, jika engkau mengasihi aku, engkau atau kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, perhatikan saudara, Yesus tidak memulai dengan sebuah tuntutan. Karena jika ini sebuah tuntutan, maka kalimatnya akan menjadi begini. Jika kamu mengasihi aku, engkau harus menuruti perintahku. Perhatikan, beda ya. Kalau tuntutan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintahku. Nah, kalau ayat 15 ini seperti sebuah respon atau tanda yang dihasilkan. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Dan Yesus juga tidak memulai dengan sebuah kalimat transaksional, ya. Jangan salah baca ya. Ini bukan berbunyi seperti ini. Engkau harus menuruti perintahku supaya aku mengasihi kamu. Ya, ini bukan sebuah kalimat transaksional. Kalau transaksional kayak tadi, kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintahku, maka aku akan mengasihi kamu. Jadi kalimat ini, ayat 15 ini bukanlah sebuah kalimat yang transaksional maupun kalimat yang berisi sebuah tuntutan. Tapi apa saudara? Yesus tidak hanya sekedar meminta sebuah ketaatan, tetapi Yesus menginginkan sebuah relasi. Ya. Karena bukan sebuah tuntutan itu saudara, bukan sebuah transaksi juga. Yesus gak hanya meminta ketaatan, tapi Yesus menginginkan sebuah relasi. Coba kita bayangkan sejenak ya, kalau saudara kerja di suatu perusahaan, saudara menaati peraturan-peraturan perusahaan tersebut. Saudara mengikuti standar perusahaan tersebut. Saudara berusaha mencapai target yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Saudara lakukan untuk apa saudara? Takut-takut amat jawabnya ya. Ya memang untuk gaji, memang untuk duit, untuk mendapatkan gaji. Atau saudara kalau ingat waktu masih sekolah ya, orang tua saudara bilang gini, kalau kamu belajar giat, nilainya bagus, papa mama belikan sepeda. Saudara belajar giat agar mendapat nilai yang bagus, untuk apa saudara? Untuk sepeda, agar saudara dibelikan sepeda. Taat tanpa relasi itu bisa saudara. Seperti kalau saudara kerja di sebuah perusahaan, saudara taat tanpa relasi bisa saudara. Tapi itu sebuah tindakan transaksional. Saudara taat sama perusahaan supaya mendapatkan gaji. Taat tanpa relasi bisa, sangat bisa membuat ketaatan tanpa relasi. Makanya Yesus tidak hanya sekedar meminta sebuah ketaatan, Yesus menginginkan sebuah relasi. Karena tanpa sebuah relasi, ketaatan hanya akan menjadi alat transaksi. Tanpa sebuah relasi, ketaatan hanya akan menjadi alat transaksi. Taat doang bisa, tanpa relasi. Tapi tanpa relasi, ketaatan itu hanya alat transaksi. Jual beli saudara. Karena itulah Yesus memulai semuanya dengan berkata, jika engkau mengasihi aku. Ia memulai dengan sebuah relasi. Yesus memulai dengan cinta. Nah, kalau kita ingat khotbah minggu lalu, kita akan ingat apa yang kita cintai di dalam hati, itu yang akan membentuk perilaku kita. Siapa yang kita cintai, apa yang kita cintai, itulah yang akan menerima ketaatan kita. Tentu ketaatan yang lahir dari cinta. Hari ini saya mau mengutip sebuah quote ya. Saya udah lama gak kutip quote nih ya. Hari ini saya mau kutip lagi ya. Dari Charles Spurgeon. Obedience ya must have love for its mother, nurse, and food. The essence of obedience lies in the hearty love which prompts the deed rather than in the deed itself.
Kalau saudara bingung, saya bacakan bahasa Indonesianya. Yang melahirkan dan menghadirkan ketaatan. Yang memupuk, yang menumbuhkan ketaatan adalah cinta kasih. Hakikat ketaatan terletak pada cinta di hati yang menggerakkan perbuatan, bukan pada perbuatannya. Ya. Hakikat ketaatan, bagus banget nih, terletak pada cinta di hati yang menggerakkan perbuatannya, bukan pada perbuatannya. Hakikatnya bukan pada perbuatannya, tapi pada cintanya, pada relasinya. Sekali lagi, tanpa relasi, ketaatan hanya sebuah alat transaksi, saudara. Nah, seringkali kita berkata bahwa kita mengasihi Yesus. Di mulut kita bilang mengasihi Yesus, tapi kita bilang gini, oke, yang 1, 2, 3 ini aku bisa taat. Tapi yang 4, tolong jangan diganggu, gak bisa disentuh ini. Oke, aku mau melayani sesamaku, tapi aku gak mau mengasihi musuhku. Nah, mengasihi satu dengan yang lain aku mau, mengasihi A, B, C, D, E aku mau, tapi mengasihi orang yang satu itu aku gak mau. Nah, perhatikan, kita sedang mencintai diri sendiri, bukan mencintai Yesus. Dan itulah apa yang dosa bawa ke dalam hati kita. Cinta pada diri sendiri, fokus pada diri sendiri. Semalam kami sedang ngobrolin tentang doktrin ya. Dan diingatkan bahwa apa yang dosa bawa itu menjadikan Adam dan Hawa memandang pada dirinya. Mereka jadi tahu kalau mereka telanjang. Karena sebelum mereka makan buah itu mereka hanya memandang kepada Tuhan. Ya, dosa membuat kita memandang pada diri kita, mencintai dan fokus pada diri kita. Bahkan at the end of the day kita bisa berkata loh, Tuhan aku mau deh akhirnya oke, aku mengasihi musuhku. Tapi tolong lolosin proyekku ya. Atau Tuhan aku mau mengasihi, oke, yang tadi aku bilang si Z ini aku gak bisa, tapi aku mau deh mencoba mengasihi dia, walaupun dia menjengkelkan. Tapi tolong buat bisnisku rame ya. Bisa gak taat tanpa relasi? Bisa. Tapi sekali lagi, tanpa sebuah relasi, ketaatan hanya akan menjadi sebuah alat transaksi. Nah saudara, Yesus tahu ya bahwa murid-muridnya, baik yang bersama dia saat itu maupun yang berabad-abad sesudahnya, kita semua ya, saya percaya kita semua murid-muridnya tidak akan bisa menaati perintah-perintah Yesus tanpa pertolongan Tuhan. Makanya ayat 16 berkata nih, aku, siapa aku? Yesus akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan, Yesus akan minta kepada Bapa. Yesus meminta kepada Bapanya. Ini adalah sebuah bentuk relasi sang anak dengan Bapa. Ia meminta Bapa supaya mengirimkan Roh Kudus. Ya, perhatikan, Yesus berkata seorang penolong yang lain. Sekali lagi ini mengingatkan bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi. Bukan tenaga, bukan kekuatan. Kita tahu ia berkuasa, namun ia bukan sekedar hanya sebuah kuasa. Ia seorang pribadi. Karena apa saudara? Dengan sebuah tenaga, dengan sebuah energi kita gak bisa berelasi saudara. Dengan seorang pribadilah kita bisa hidup dalam relasi. Dan perkataan Yesus ini menggambarkan bagaimana ketiga pribadi Allah Tritunggal. Disebut ada di sini ada Bapa. Wah, kepencet ya. Oh kayaknya kelompat ya, oke. Ada Bapa, ada anak Yesus dan ada penolong yang lain Roh Kudus. Ya. Ini menggambarkan bagaimana ketiga pribadi Allah Tritunggal berrelasi, berinteraksi, dan bekerja bagi kebaikan kita dan rencananya dalam hidup kita. Yang Yesus minta adalah seorang penolong karena ia tahu kita tidak akan mampu sungguh-sungguh menaati dia tanpa seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kalau saudara dengar lagi khotbah minggu lalu saudara ya,
Roh Kudus memampukan kita untuk taat karena memampukan kita mengingat lagi karya Yesus bagi setiap kita. Nah, di dalam beberapa terjemahan dikatakan bahwa Roh Kudus adalah penolong, penghibur, pembela, dan penasihat. Nah, semua terjemahan tersebut nggak ada yang salah ya, karena Roh Kudus pembela kita, penghibur kita, penasihat kita. Tapi lebih dari itu, kata aslinya adalah Paraklete. Nah, Paraklete itu berarti ada seorang yang selalu ada di sisi kita. Paraklete berarti Roh Kudus adalah seseorang pribadi yang menyertai kita dengan pertolongannya, penghiburannya, pembelaannya, dan nasihat-nasihatnya. Penolong yang lain di sini dalam bahasa aslinya adalah yang lain dari suatu jenis yang sama. Dan ini mengindikasikan bahwa Kristus adalah juga Sang Paraklete. Dan Rasul Yohanes juga menulis ini di suratnya ya, 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara atau Paraklete pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Bagi para murid saat itu saudara, Yesuslah Sang Paraklete. Yesuslah yang selalu berjalan bersama mereka. Sang penghibur, sang penolong. Makanya para murid nih khawatir banget kalau Yesus harus meninggalkan mereka. Kan Yesus berkata, aku akan ditangkap. Aku akan mati. Tetapi yang murid-murid khawatirkan justru menjadi kabar baik bagi mereka. Karena Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain. Kabar baik juga bagi kita karena janjinya bukan hanya untuk para murid yang ada sama mereka, sama Yesus saat itu. Namun janji ini diberikan bagi kita, murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Dan bukan hanya diberikan sebuah janji tapi digenapi. Karena sekarang ada Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita. Nah, kalau kita kembali ke ayat 16 tadi saudara, dikatakan supaya apa? Yesus memberikan seorang penolong, Bapa memberikan seorang penolong supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan saudara, relasi, interaksi, dan pekerjaan Allah Tritunggal di dalam memberikan sang penolong yang lain atau Roh Kudus ini bertujuan juga untuk menghasilkan sebuah relasi. Bukan hanya relasi yang sementara saudara, tapi relasi yang kekal. Makanya dibilang supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kita belajar tentang doktrin dosa ya saudara, relasi kita dengan Tuhan itu rusak karena dosa. Dan relasi itu hanya bisa dipulihkan lewat karya salib Yesus Kristus. Relasi dengan Allah yang rusak ini hanya bisa dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Lewat pengorbanannya, lewat pencurahan darahnya. Perhatikan kita buka sama-sama Roma 5 ayat 8 sampai yang 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru, perhatikan ini status kita dulu, seteru, musuh-musuh Allah. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin saudara. Hanya pembenaran yang diberikan pada kita yang berdosa inilah yang bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah. Karena yang merusak hubungan kita dengan Allah adalah dosa. Maka yang bisa memulihkan adalah pembenaran dari dosa-dosa tersebut. Kita yang tadinya musuh Allah telah diperdamaikan dengan darah Kristus saudara. Inilah Injil. Inilah yang Kristus lakukan agar kita punya relasi dengan Allah yang dipulihkan. Saudara, Yesus tidak pernah terpisah dari Bapa. Di atas kayu salib ia rela terpisah dari Bapanya karena menanggung dosa-dosa kita. Agar selamanya melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, kita tidak akan terpisah lagi dengan Allah. Diberikannya Roh Kudus kepada kita memungkinkan kita untuk hidup terus di dalam persekutuan. Di dalam relasi yang penuh kasih
dengan Tuhan. Dan ini ajaibnya saudara. Seperti 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi sebab Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya, Kristus mengasihi kita terlebih dahulu. Kristus menunjukkan kasihnya terlebih dahulu dengan meminta Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Dan seperti yang kita dengar minggu lalu, Roh Kudus memulihkan cinta kita yang tadinya mencintai diri sendiri, kini mencintai Yesus Kristus yang berkorban bagi kita. Dan cinta itu melahirkan ketaatan di dalam hidup kita. Makanya Yesus berkata tadi, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menaati perintah-perintahku. Nah kalau saudara belum dengar ya, saya sarankan dengar ya, baik di YouTube maupun Spotify-nya UC. Promo sedikit ya, biar saudara bisa dengerin lagi, dengar ulang lagi. Karena hashtagnya sekali tidak cukup ya saudara ya. Oke, diberikannya Roh Kudus bagi kita adalah bentuk bagaimana Yesus menunjukkan cintanya, menunjukkan kasihnya terlebih dahulu. Kita masuk ke ayat 17 sekarang, ayat terakhir kita hari ini. Roh Kudus yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak apa saudara? Tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Kenapa saudara? Hanya orang-orang yang dilahir barukan dan menerima Yesus Kristus sang kebenaran yang bisa menerima roh kebenaran di dalam hidupnya. Roh kebenaran tidak bisa tinggal di dalam manusia yang tidak benar. Karena itulah kita manusia harus menerima sang kebenaran dulu. Supaya kita bisa menerima roh kebenaran. Atau Roh Kudus. Dan yang lebih keren lagi saudara. Dikatakan bahwa kita yang menerima Roh Kudus itu kenal dengan dia. Mengenal dia. Dan saudara ini pun sebuah gambaran relasi. Mengenal. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mau untuk kita kenal saudara. Ia memperkenalkan dirinya melalui inkarnasi Yesus Kristus. Dan inkarnasi ini adalah Allah mengambil rupa manusia. Ini adalah doktrin yang penting di dalam kekristenan. Yang menyatakan bahwa Allah menjelma menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dengan inkarnasi Allah bukan hanya mengirim pesan, bukan hanya mengirim wahyu melalui kepada manusia melalui nabi, melalui utusannya, tetapi Allah sendiri turun ke dalam dunia manusia. Turun ke dalam sejarah manusia, di dalam rupa manusia. Dan melalui kehidupan, karya, pengajaran, dan pengorbanan Yesus Kristus, manusia dapat mengenal Allah secara pribadi. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan apa? Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan saudara, hari ini melalui Roh Kudus kita dibawa untuk makin kenal dengan pribadi Tuhan. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala hal yang telah diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Dan kita percaya kita semua adalah murid-muridnya. Kita akan semakin kenal dengan Kristus. Dan yang lebih ajaib melalui karya Roh Kudus, kita bukan hanya kenal sama Kristus, kita dijadikan serupa dengan Kristus. Ia adalah Tuhan yang memperkenalkan dirinya dan mau berelasi dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita membangun relasi dengan dia? Kemarin saudara Kodani sempat share sebuah video. Ia bersaksi bahwa melalui video itu ia bertobat saudara. Ia berkata ia sibuk mencari tahu tentang Tuhan, mencari informasi tentang Tuhan, tapi tidak berelasi dengan Tuhan.
Banyak dari kita yang seperti itu. Kita belajar teologi, kita belajar doktrin hanya untuk menambah informasi. Hanya untuk menjadi lebih pintar daripada yang lain. Hanya untuk kelihatan pintar. Saya nggak bilang doktrin itu nggak penting. Doktrin itu penting, makanya kita buka U-Class supaya kita belajar sama-sama doktrin dasar kekristenan. Namun apa tujuan belajar doktrin? Bukan cuma untuk menambah informasi. Bukan hanya untuk menjadi lebih pintar daripada yang lain. Tujuan kita belajar tentang Tuhan adalah supaya kita semakin kenal dengan Dia. Bukan hanya mengenal Allah secara intelektual, tapi membangun relasi personal dengan Dia. Bukan hanya knowing about God, but knowing God. Seringkali kita pelayanan. Sibuk, sangat sibuk pelayanan. Tapi kita gak membangun pengenalan akan Tuhan. Kita gak membangun relasi kita dengan Tuhan. Padahal saudara tahu pelayanan itu adalah sarana untuk kita kenal dengan Tuhan. Kenal Tuhan yang apa? Tuhan yang melayani lebih dulu. Kalau kita gak melayani, kita gak bisa kenal sama Tuhan yang melayani lebih dulu. Itulah esensi dari melayani. Seringkali kita melayani tapi kita tidak membangun relasi dengan Dia. Ini pertanyaan refleksi untuk kita renungkan hari ini. Kristus sudah memberikan hidupnya bagi kita untuk memulihkan relasi kita dengan Allah. Apakah kita hidup di dalam relasi dengannya? Mari kita renungkan sejenak ini. Harga yang mahal Ia sudah berikan untuk memulihkan relasi kita dengan Allah, yaitu hidupnya sendiri. Apakah kita hidup dalam relasi dengan Dia? Karena sangat ironis, saudara. Kalau Ia mengorbankan dirinya untuk memperbaiki relasi kita dengan Allah, tapi kita tidak hidup dalam relasi dengan Dia. Sangat ironis. Dan saudara, jika kita tidak hidup di dalam relasi dengannya, kita masih sibuk sendiri. Sibuk melayani tanpa tahu bahwa pelayanan itu adalah sarana untuk mengenal Tuhan yang lebih dulu melayani kita. Sibuk belajar teologi, doktrin supaya kita tahu Tuhan lebih banyak daripada yang lain, supaya kita lebih pintar daripada yang lain, supaya kita terlihat lebih intelektual daripada yang lain, supaya kita bisa mendebat orang-orang yang lain tanpa rindu untuk mengenal Dia lebih lagi. Mari hari ini kita bertobat. Seperti sebuah terms yang Kodani buat, hashtag yang Kodani buat. Mari hari ini kita tobat masal, saudara. Di rumah saudara bertobat secara pribadi. Dan inilah di gereja kita sama-sama bertobat. Mari renungkan, apakah selama ini kita hidup di dalam relasi dengan Tuhan? Karena harga yang Kristus bayar untuk memulihkan relasi kita dengan Allah adalah hidupnya sendiri. Mari ingat, saudara, apa yang Kristus lakukan agar relasi kita dengan Allah dipulihkan. Segitu mahalnya harga yang Ia bayar. Ia harus merelakan relasinya dengan Bapa karena menanggung dosa-dosa kita. Ia bayar dengan darahnya. Ia bayar dengan nyawanya. Dan jika kita bisa menghargai itu, maka kita tidak akan menyia-nyiakan harga yang sudah Ia bayar. Kita akan rindu untuk terus berelasi dengan Tuhan. Kita akan rindu untuk terus hidup di dalam relasi dengan Tuhan karena harga yang dibayar untuk memulihkan itu sangat mahal. Dan saya percaya relasi itulah yang akan membuat kita bisa menaati segala perintah Yesus. Dan saya akan tutup. Saya undang tim musik, boleh ya? Saya akan tutup dengan sebuah kalimat yang menjadi kalimat pembuka kita hari ini. Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan
menuruti perintahku. Jika kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti perintahnya. Dan ini dimulai dari sebuah relasi. Apakah kita hidup di dalam relasi dengan Tuhan? Relasi yang Ia pulihkan dengan harga yang sangat mahal. Semuanya dimulai dari relasi yang dipulihkan. Dan saya percaya sekali lagi, relasi itulah, cinta itulah yang membuat kita bisa menaati segala perintahnya, saudara. Hidup di dalam relasi dengan Dia. Because relationship matters. Relasi itu